Bayangkan, sebuah kerajaan yang pernah menguasai 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Pasukannya ditakuti, istananya megah, dan benderanya berkibar di langit dunia. Tapi, siapa sangka, kekaisaran yang menaklukkan dunia akhirnya dihancurkan tanpa satu peluru pun ditembakkan. Bukan perang yang menjatuhkan mereka, bukan juga kudeta yang dilakukan oleh militer atau organisasi tertentu. Bukan juga karena wabah yang mematikan, melainkan dengan hutang. Inilah kisah nyata kejatuhan Kekaisaran Ottoman. Bagaimana keluarga bankir Eropa menundukkan kerajaan Islam terkuat di dunia di masa itu. Hanya dengan pena, bunga, dan janji manis pinjaman. Halo warga ninja dari seluruh negeri Konoha plus 62. Kalian lagi ada di channel Pemimpin Negeri Konoha, tempat nongkrongnya para calon Hokage. Channel ini membahas tentang sejarah, politik, berita gonjang-ganjing di Konoha, atau plus 62. Jangan lupa subscribe, kasih like, dan komen, biar Hokage nggak nyariin kalian. Hahaha. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tahun 1875. Kamu dihadapkan pada kondisi kamu bukan sekadar rakyat biasa, tapi menteri keuangan dari kerajaan terkuat di dunia, Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran yang membentang dari Asia hingga Eropa dan Afrika. Kekaisaran yang menaklukkan bangsa demi bangsa, menorehkan nama di setiap halaman sejarah. Namun hari itu, di ruang kerja yang megah di Istanbul, kamu menatap angka-angka di depanmu, dan darahmu seakan berhenti mengalir. Bayangkan, pendapatan nasional negara hanya 21,7 juta pound sterling. Sedangkan bayaran bunga pinjaman, 12 juta pound sterling. Lebih dari separuh hasil pendapatan kerajaan habis hanya untuk membayar bunga hutang. Belum pokoknya, belum biaya perang, belum pembangunan. Dan ingat, saat itu dolar belum jadi raja dunia. Belum ada IMF, belum ada World Bank, tapi sudah ada bankir Eropa, keluarga paling berpengaruh, Rothschild, yang memegang leher keuangan kerajaan besar itu. Awalnya, semua tampak megah. Proyek-proyek dibangun, jalan raya, istana, pelabuhan, semuanya tampak seperti kemajuan. Namun tak ada yang benar-benar produktif. Semua hanya pamer kebesaran, sementara rakyat makin miskin dan hasil bumi mengalir ke Eropa untuk membayar hutang yang tak pernah lunas. Dan akhirnya, pada 6 Oktober 1875, sebuah keputusan yang tak pernah terbayangkan terjadi. Kekaisaran Ottoman menyatakan diri bangkrut. Kerajaan besar yang dulu ditakuti dunia kini menyerah pada kekuatan uang. Pasukan mereka masih kuat, senjata mereka terbaik, namun ada satu hal yang hilang. Tentara kelaparan, roda pemerintahan berhenti. Bankir-bankir Eropa pun datang, bukan membawa pasukan, tapi membawa pena dan perjanjian. Kerajaan Ottoman kini ibarat perusahaan yang diambil alih BPPN, kehilangan kedaulatan finansialnya sendiri. Mereka mengatur pajak, perdagangan, bahkan arus uang kerajaan. Secara perlahan, kerajaan yang dulu menaklukkan dunia kini ditaklukkan lewat hutang. Padahal, 2 dekade sebelumnya, Ottoman masih berdiri gagah. Tahun 1854, untuk pertama kalinya, mereka meminjam uang dari luar negeri untuk membiayai perang melawan Rusia di Crimea. Pinjaman itu berasal dari bank-bank di Prancis dan Inggris di bawah kendali keluarga Rothschild. Dan disitulah, jerat hutang pertama dikalungkan di leher kerajaan. Suku bunga tinggi, durasi pendek, dan syarat berat.
Setiap tahun, mereka menandatangani perjanjian baru untuk menutup pinjaman lama, spiral hutang tanpa akhir. Dan seperti banyak bangsa setelahnya, mereka terus menggali lubang baru untuk menutup lubang lama. Waktu berlalu. Total pinjaman Ottoman mencapai 200 juta pound sterling, setara dengan 500 triliun rupiah modern. Sementara pendapatan pajak mereka hanya 21 juta. Artinya, hutang mereka 10 kali lipat pendapatan negara. Kerajaan Ottoman yang dulu menguasai 3 benua akhirnya runtuh, bukan karena kalah perang, tapi karena kalah dalam perang ekonomi. Mereka kalah oleh bunga pinjaman, kalah oleh ketergantungan, dan yang paling tragis, mereka kalah karena tidak bisa memproduksi apapun untuk menopang diri sendiri. Kini, di abad modern, kita menyaksikan pola yang sama muncul lagi. Negara-negara berhutang, proyek demi proyek megah dibangun, tapi tak semua produktif. Dan kita, para pewaris zaman ini, hanya bisa berharap agar sejarah Ottoman tak terulang. Bahwa bangsa besar ini tak jatuh karena kesalahan yang sama, tergoda kemegahan, tapi lupa kemandirian ekonomi. Sejarah itu berputar, hanya nama-namanya yang berubah. Kekaisaran Ottoman tumbang bukan karena peluru, bukan karena wabah, dan juga bukan karena kudeta, tapi karena bunga hutang. Hari ini, Indonesia berdiri di persimpangan yang sama. Negara besar dengan potensi luar biasa, tapi juga dengan tanggungan yang menggunung. Bapak Presiden serta para menteri-menterinya khususnya Menteri Keuangan Bapak Purbaya, menteri baru yang kita harapkan menjaga keuangan negeri, kini memegang kunci penting. Jangan biarkan negeri ini mengulang sejarah Kekaisaran Ottoman, megah di luar, tapi kosong di dalam. Karena hutang bisa jadi bahan bakar kemajuan, tapi jika salah arah, salah mengambil keputusan, ia bisa jadi bara yang membakar masa depan. Semoga kita belajar dari sejarah, bukan untuk mengulanginya. Agar bangsa ini tetap berdaulat, bukan hanya di tanahnya, tapi juga di dompetnya.